Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para peserta seminar pengabdian masyarakat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya Iwan Satriawan, Profesor Agus Setio Muntahar, dan Bapak Dr. Sunarno akan menyampaikan hasil eh, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Indeks Pemahaman Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Kawasan Risiko Bencana di daerah Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Baiklah, sebelum saya menyampaikan pokok-pokok pikiran dari paper atau makalah kami, saya akan sampaikan dulu dan tunjukkan dulu slide kami. Ya, baik, ini slide yang kami sampaikan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kami akan menyampaikan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, dokumentasi kegiatan, program kegiatan yang kami laksanakan, metode pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan, dan terakhir kesimpulan. Baik, saya akan mulai menyampaikan materi ini. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Profesor Agus Setio Muntahar. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia adalah negara yang sangat dikenal sebagai bagian dari Ring of Fire. Ya, kawasan ini terkenal sebagai kawasan yang potensial mengalami gempa akibat dari banyaknya gunung berapi yang aktif. Ya, karena itu kemudian kita hampir sering mendengar berita terjadinya erupsi gunung berapi seperti yang ada di Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi. Dan seperti biasa kita tahu bahwa akibat dari letusan Gunung Merapi ini banyak korban jiwa dan banyak masyarakat yang mengalami dampak dari letusan Gunung Merapi ini. Dampak itu sangat banyak, bisa jadi secara ekonomi, secara sosial, ya bahkan juga secara fisik. Oleh karena itulah kami tertarik untuk mengamati, meninjau secara langsung sebetulnya apakah warga negara di sekitar Gunung Merapi itu memahami hak-hak mereka sebagai warga negara ketika mereka dalam situasi bencana, ya, letusan Gunung Merapi misalnya. Hal ini penting karena seharusnya warga negara dalam kondisi bencana, tentu mereka juga harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, yang itu harus disediakan oleh pemerintah. Nah, rumusan dari program kami ini adalah apa saja hak-hak yang dimiliki oleh warga negara pasca terjadinya bencana. Ya. Jadi kita akan lihat nanti undang-undang dasar dan undang-undang yang terkait dengan itu. Ya. Kemudian kita juga ingin mengetahui sebetulnya sampai di manakah pemahaman masyarakat sekitar Gunung Merapi tersebut terhadap hak mereka, ya, menurut hukum, menurut konstitusi. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang sudah kami lakukan. Kami mengadakan penyuluhan di Desa Donoharjo, Kabupaten Sleman. Ya, kami mengundang asosiasi petani yang ada di sekitar Gunung Merapi yang mewakili masyarakat sekitar Gunung Merapi. Kemudian kami berikan penjelasan tentang apa sebetulnya hak-hak mereka secara konstitusi, ya. Dan kemudian kami juga menyampaikan penjelasan kepada mereka apakah selama ini hak-hak itu sudah mereka dapatkan sebagai warga negara. Kemudian kami juga melakukan tes, pre-test dan post-test untuk mengetahui apakah mereka kemudian memahami tentang hak-hak mereka sebagai warga negara tersebut dalam kondisi bencana. Ya, ini metode pelaksanaannya. Lokasinya di Desa Donoharjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kami mengadakan penyuluhan
pengukuran indeks pemahaman hak-hak warga negara terhadap hak mereka di kawasan risiko bencana. Mereka ini adalah warga kelompok tani, ya, dan luarannya adalah kami menemukan bagaimana pemahaman atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka di kawasan bencana tersebut. Dan untuk berikutnya, untuk mengetahui secara detail bagaimana sebetulnya pengukuran indeks pemahaman masyarakat di kawasan bencana ini terhadap hak-hak mereka secara konstitusional akan dilanjutkan oleh Bapak Profesor Dr. Agus Setio Muntahar. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Oke, saya melanjutkan yang jadi untuk hasil pengukuran indeks ini, kita mencoba untuk membuat indeks pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan hak-hak konstitusi dari warga yang terdampak bencana. Dari pengukuran indeks ini kita membuat 4 variabel atau 4 instrumen pengukuran. Yang pertama adalah pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, yang kemudian yang kedua pengetahuan masyarakat tentang peraturan kebencanaan, dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan penanggulangan bencana, serta yang terakhir adalah hak konstitusi warga negara dalam bencana. Dan dari masing-masing ini kita menggunakan sistem kuesioner pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengukur 4 hal tersebut dengan memberikan skor sampai 4. Untuk yang pertama itu terdapat ada empat pertanyaan yang kita buat ya, tentang itu. Nah, hasilnya sebarang seperti ini. Kita mengambil responden yang mengikuti dalam program penyuluhan itu. Ini sebarannya. Kita melakukan sebelum dan sesudah penyuluhan. Kalau kita lihat dari penyebaran dari sebaran yang pertama ini, memang pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan sebelum dilakukan penyuluhan itu relatif masih rendah. Tetapi setelah pendidikan penyuluhan, masyarakat lebih memahami tentang apa itu hal-hal yang berkaitan dengan bencana di daerah masing-masing. Kalau kita lihat di yang nomor 2 itu adalah sebaran dari skor pengetahuan tentang peraturan kebencanaan. Peraturan kebencanaan menjadi penting karena masyarakat juga perlu mengetahui bahwa mereka perlu juga mempelajari tentang apa saja sebetulnya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kawasan risiko bencana. Dari sini kalau kita lihat bahwa rata-rata sebelum dilakukan penyuluhan itu relatif rendah, rata-rata hanya sekitar 2,2 skornya. Tapi setelah dilakukan penyuluhan skornya jadi tinggi menjadi 3,4. Dan berikutnya di gambar berikutnya, gambar 3 dan gambar 4 ini sebaran skornya. Nah, di masyarakat sekali lagi yang paling tinggi sebarannya adalah pengetahuan masyarakat tentang hak-hak konstitusi warga negara. Sebelum pengujian, sebelum penyuluhan, relatif memiliki skor sekitar 2,1, tetapi setelah dikalakan penyuluhan sampai oleh tim, indeks pemahamannya meningkat menjadi 2,8. Nah, dari sini kalau kita lihat, dibandingkan dengan pemahaman yang lain, pemahaman masyarakat tentang tindakan penanggulangan bencana dan juga tentang hak konstitusi masih lebih baik dibanding dengan pengetahuan bencana sendiri. Ini saya pikir ini menjadi hal yang positif. Nah, dari hal ini kemudian kita membuatkan semacam peta indeks. Pada gambar berikutnya di ini kita bisa melihat ya, bahwa indeks pengetahuan masyarakat dengan menggunakan instrumen yang kita lakukan ada 4 instrumen tentang pengetahuan kebencanaan, peraturan kebencanaan, tindakan bencana dan hak-hak. Kalau kita bikin skor, indeksnya itu adalah berkisar 2,8 dengan indeks tertinggi 4. Artinya bahwa ini masih rendah, tetapi masyarakat memiliki poin lebih baik. Yaitu kalau kita bandingkan dalam tabel itu, tentang pengetahuan sebelum penyuluhan, skor adalah 2, tapi setelah penyuluhan menjadi 2,9. Nah, pengetahuan tentang peraturan kebencanaan sebelum dilakukan penyuluhan itu hanya 1,4. Tapi setelah kita lakukan penyuluhan, pengetahuannya menjadi meningkat dan 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa
pendampingan, program penyuluhan, atau termasuk advokasi, setidaknya mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat yang dalam hal kepentingan itu ada do and don't. Apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Inilah menjadi penting dalam kegiatan menjaga pendampingan pada masyarakat. Inilah pentingnya perguruan tinggi juga harus meningkatkan pengetahuan masyarakat. Jadi to elevate the knowledge of the masyarakat. Saya pikir begitu. Nah, sehingga kesimpulan kita dengan program yang kita lakukan, yang pertama bahwa di Indonesia ini memang sudah terlalu banyak sekali instrumen memadai untuk penanggulangan bencana. Ada perlindungan, ada peraturan kebencanaan Undang-Undang tahun 2007 tentang kebencanaan, kemudian ada juga tentang di Undang-Undang Dasar juga. Yang paling penting adalah bagaimana warga negara itu memiliki dipenuhi hak-haknya ya, oleh negara pada saat dia daerahnya terpapar atau berisiko bencana. Namun, penanggulangan bencana ini masih juga perlu intervensi politik. Ada political will dari pemerintah daerah, juga pemerintah pusat untuk menyelesaikan, terutama tentang hak-hak warga negara yang terdampak bencana. Yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa kita dapat simpulkan bahwa program-program pendekatan masyarakat dengan pendampingan penyuluhan, kemudian dan advokasi, setidaknya mampu meningkatkan kemampuan pemahaman masyarakat untuk mengetahui apa haknya dan apa kewajibannya dan apa yang harus oleh pemerintah. Nah, dari hasil pendampingan program pada masyarakat ini, kita bisa melihat bahwa metode penyuluhan itu menjadi lebih dapat diketahui lebih juga memiliki lebih efektif, yaitu yang mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dari 2,0 menjadi 2,8. Jadi demikian Ibu Bapak yang berbahagia bahwa inilah program yang kami lakukan. Setidaknya efektivitas dari penyuluhan sudah mulai terlihat. Sekarang kita bisa melakukan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lebih detail lagi, lebih mendalam pada program-program yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Saya kembali lagi ke Pak Iwan. Ya, terima kasih Prof. Agus Setio Muntahar atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, demikian paparan dari kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sumbang pemikiran kepada kita semua. Dan tentunya ada banyak kekurangan dari apa yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu, pertanyaan dan masukan dari audiens sangat kami nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.